Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami. Saat ini Rama Channel mengajak kembali melihat jejak-jejak para leluhur kita. Khususnya kita kembali lagi ke daerah Kediri, kota rokok, kota yang penuh dengan peninggalan jejak-jejak sejarah para leluhur kita. Dari Simpang Gumul kita menuju kurang lebih 24 km ke arah Pare. Di situ ada peninggalan jejak para leluhur kita yang dikenal dengan nama Candi Tegalwangi. Candi Tegalwangi adalah salah satu candi peninggalan dari kerajaan di era zaman Majapahit. Disebutkan di dalam Pararaton bahwa Breme tahun Mokta Dinarma Ring Tegalwangi Dharma Biseka Ring Kusumapura, yang berarti Baginda Matahun wafat dicandikan di Tegalwangi, nama candinya Kusumapura. Candi Tegalwangi menghadap ke arah barat, berbentuk bujur sangkar dengan dimensi 11,2 kali 11,2 dengan ketinggian 4,35 meter. Pondasi terbuat dari batu bata, kemudian di atasnya dibangun dengan batu andesit. Berdasarkan catatan sejarah, candi ini dibuat atas perintah Prabu Hayam Wuruk dengan tujuan untuk meruat Brime tahun sepupu beliau, sehingga di dalam candi tergambar banyak relief tentang pensucian atau pengeruatan dengan lakon diambil dari cerita Sudamala, di mana di dalam cerita Sudamala adalah pengeruatan yang dilakukan oleh Sahadewa kepada Ibu Durga dengan bantuan Batara Guru, sehingga Ibu Durga bisa kembali suci, bisa kembali cantik, bersih, dan kembali menjadi Dewi Uma. Nah, inilah tujuan dari pendirian Candi Tegalwangi yang diinstruksikan atau diperintahkan oleh Prabu Hayam Wuruk untuk mengeruat sepupu beliau Breme tahun. Di dalam kisah Sudamala adalah kisah di mana Ibu Dewi Kunti, ibunda dari Pandawa, menghadap kepada Ibu Dewi Durga untuk memohon pertolongan di dalam peperangan Baratayuda sehubungan karena ada dua raksa, yaitu Kalantang Kalanjaya yang berpihak kepada lawan mereka, yaitu Korawa, di dalam perang Baratayuda. Kekhawatiran Dewi Kunti terhadap keselamatan anak-anaknya Pandawa sehingga membuat Dewi Kunti memohon kepada Dewi Durga agar diberikan berkah dan keselamatan di dalam peperangan Baratayuda. Dewi Durga merestui dan menyetujui permohonan dari Dewi Kunti dengan syarat si bungsu dari Pandawa, yaitu Sahadewa, harus diserahkan kepada Batari Durga. Awalnya Dewi Kunti tidak setuju, tetapi karena dirasuki oleh Kalika, akhirnya Dewi Kunti menyetujui hal tersebut. Dan Dewi Durga meminta dirinya kemudian diruat oleh Sahadewa dengan bantuan Batara Guru, di mana Batara Guru merasuk ke dalam tubuh Sahadewa dan melakukan pengeruatan, pengsucian kepada Dewi Durga. Dewi Durga berhasil diruat dan kembali menjadi Dewi Uma Parwati yang cantik jelita. Sebagai hadiah kemudian Sahadewa dinikahkan dengan putri pendeta Tambra Petra. Itulah cerita yang tertuang di dalam relief Candi Tegalwangi yang terbuat dari batu andesit
yang terukir dengan rapi. Cerita Sudamala, cerita pengeruatan pengsucian ini juga esensinya ditujukan sama untuk pengeruatan sepupu beliau Bremetahun. Kita melihat bagaimana relief itu sangat rapi tersusun di sepanjang badan dari Candi Tegalwangi. Sementara di kaki candi dihiasi dengan panil, sulur-sulur, bunga dan gana, selang-seling, dan itu terlihat sangat cantik. Memang kondisi candi yang tersisa sekarang hanya tinggal batur, karena bagian atasnya memang sudah tidak bisa ditemukan lagi. Kondisi yang ada ini sudah membuktikan bahwa candi ini dibuat dengan tujuan yang sangat jelas, dibuat dengan sangat rapi. Ada 14 panel relief yang terdapat di dalam badan Candi Tegalwangi, di mana di sisi utara ada 3 panel, di sisi barat ada 8 panel, dan di sisi selatan ada 3 panel. Semua menceritakan kisah tentang Sudamala, dan kita kalau mau membaca ceritanya mengikuti dengan cara pradaksina atau berputar melawan arah jarum jam. Itulah alur cerita dari Sudamala yang terpatri dengan tepat, dengan sangat jelas di dalam bentuk relief di badan Candi Tegalwangi. Seperti kebiasaan di zaman Majapahit, selalu model untuk relief dibuat dalam bentuk seperti wayang kulit. Itulah ciri khas daripada kerajaan Majapahit di dalam membuat relief-relief yang ada di setiap candi-candi zaman Majapahit. Semua relief dibuat rapi, dan seperti sudah diutarakan tadi, ada 14 panel, 3 di utara, 8 di barat, dan 3 di selatan. Jelas, rapi, dan dari susunan panel itu kita bisa tahu alur cerita Sudamala itu sendiri. Sementara sisi bawah, sisi atasnya juga terukir dengan sulur-sulur yang indah, sehingga kita tidak akan pernah bosan untuk melihat kehebatan dan kejeniusan para leluhur kita di dalam mengkombinasikan satu bentuk. Kita lihat bagaimana indahnya alur-alur dari panel yang terukir di atas sana, begitu rapi. Sementara di kaki kita lihat seperti inilah, sulur-sulurnya juga terlihat dengan jelas, tersusun dengan rapi, ukirannya merata, dan ini membuktikan. Kita lihat mari paling bawah itu, di pondasi paling bawah adalah batu bata, kemudian baru ada batu andesit sebagai badan candi atau kaki candi. Ini alur yang ada di dalam Candi Tegalwangi. Namun kalau kita melihat secara keseluruhan, inilah bentuk yang tersisa saat ini. Dari catatan sejarah kita ketahui bahwa Candi Tegalwangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Huppermans, kemudian dilanjutkan oleh Verbeek, dan baru pada tahun 1902 dilakukan oleh Knebel dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Kondisi yang kita lihat sekarang ini adalah hasil pemugaran yang dilakukan pada tahun 1983 sampai 1984. Inilah Candi Tegalwangi, candi yang didirikan atas perintah Prabu Hayam Wuruk dengan tujuan untuk pedarman dari
Prabu Brahmetahun dengan tujuan untuk meruat Prabu Brahmetahun yang wafat di tahun 1388 Masehi. Dan candi ini diperkirakan didirikan di tahun 1400 Masehi. Luar biasa, dan sampai sekarang walaupun yang tersisa seperti ini tetap memberikan bukti bahwa para leluhur kita selalu meninggalkan jejak-jejak yang luar biasa. Inilah sisa yang bisa kita lihat sampai sekarang. Tetapi di dalam candi kita menemukan ada yoni dengan cerat berbentuk naga. Sementara di halaman luar kita melihat ada arca Parwarti Ardhanari dan arca Garuda berbadan manusia. Dari Candi Tegalwangi, Rama Channel mengucapkan wassalam.